Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Advance Evolution yang part ke-21. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Minghe mendapatkan cairan Stardust setelah bermeditasi untuk mencerna semua kekuatan yang dia dapatkan. Goodness bertanya bagaimana perasaan Minghe. Katanya itu tidak buruk dan kekuatannya meningkat pesat. Goodness menjelaskan tubuh Minghe sebelumnya terlalu lemah. Dalam keadaan koma selama 1 tahun itu pun Minghe hanya berkultivasi di dalam pikirannya. Jadi perangkat lunak Minghe memang kuat, tapi perangkat keras atau tubuhnya sendiri tetap tidak berubah. Dan cairan Stardust itu akan membantu memperkuat tubuh Minghe. Dan mungkin perangkat lunak dan perangkat keras Minghe akan lebih kompatibel. Kekuatan Minghe pun berkat itu naik ke peringkat menengah dari peringkat Heaven Flare. Saat di kota Furong, Minghe kesulitan melawan Tyrant. Tapi kalau dengan kekuatan Minghe yang saat ini, dia akan mudah melawan musuh dengan tingkat yang sama dengannya. Dan juga setelah mencapai peringkat Heaven Flare, Minghe bisa menggunakan seni roh ungu dengan bebas. Minghe bertanya bagaimana dengan skill penguasa merah. Goodness menjawab itu akan menjadi kartu truf Minghe. Minghe mungkin bisa menggunakan sekali sebelum tubuh Minghe runtuh. Goodness memuji Minghe yang bisa bersembunyi sebelumnya dan sekarang tidak ada orang yang tahu kalau Minghe mempunyai skill penguasa merah. Sementara itu di dalam barir, Lohian dan Kinyu memberitahu Minghe tinggal 10 menit lagi sebelum helikopter ini lepas landas dan Minghe harus segera masuk. Minghe bilang masih ada beberapa orang yang ingin masuk dan mereka ini harus melewatinya untuk bisa mengoperasikan ini dan masuk ke dalam helikopter. Lohian bertanya kenapa monster parasit ini muncul di tim astronomi. Kinyu juga bingung dan tidak tahu apa-apa. Minghe bilang tampaknya ada yang lebih rumit dari pertama kali dia sadari. Dan berita yang disiarkan bukan informasi yang paling akurat. Lohian bertanya siapa yang harus dia percayai. Minghe bilang dia hanya percaya pada dirinya sendiri dan juga Lohian begitu dan juga Lohian dan Kinyu. Saat itu ada sesuatu yang terjatuh di depan Minghe yang ternyata itu adalah Lao Yi bersama dengan Profesor Wulong. Lao Yi senang melihat Minghe yang masih ada di sini. Lokian dan Kinyu menyambut kedatangan mereka. Minghe bertanya apa orang itu adalah Profesor Wulong. Kinyu membenarkannya. Wulong bertanya tampak akrab dengan Minghe, apakah pernah bertemu sebelumnya? Minghe menjawab, aku adalah adiknya Kinyu. Loyi meminta Minghe membantunya dan Wulong untuk masuk ke dalam helikopter. Karena Wulong adalah harapan manusia dan mereka tidak bisa membiarkan Wulong jatuh ke tangan orang-orang itu. Lokian dan Kinyu juga terus meminta Minghe untuk membuka pelindung helikopter dan membiarkan keduanya masuk. Tapi Minghe diam saja tidak menjawab semua itu. Wulong bilang yang mengejarnya masih belum mati dan terus mengejar. Loyi bertanya kenapa Minghe ragu-ragu dan waktunya mepet. Wulong bilang cepat-cepat juga tidak berguna karena helikopter itu disetting berangkat 10 menit lagi. Pasti pengejarnya itu akan sampai di sini. Minghe meminta maaf. Aku tidak bisa membiarkanmu naik helikopter. Pernyataan Minghe itu membuat mereka terkejut. Apalagi Loyi yang langsung marah-marah mendengar perkataan Minghe. Dia mencengkram keram Minghe dan mulai bilang dia adalah pasukan khusus dan bla bla bla. Bahkan dia mulai menuduh Minghe sudah dicuci otak sama organisasi Dragon Tooth. Dan apakah Minghe mengkhianati manusia? Minghe bilang dia yakin dengan apa yang dia lakukan saat ini. Aku berada di sini, akulah yang bisa memutuskan siapa yang bisa meninggalkan tempat ini. Loyi semakin marah. Dia pun bilang masih punya kuasa untuk mendisiplinkan Minghe. Minghe pun membalas, kau bisa melakukan itu sesukamu, selama kau punya kemampuan untuk melakukannya. Loyi bertanya apakah Minghe menantangnya.
Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun, termasuk dirimu. Saat itu Lo Yi menghilang dari tempatnya dan sudah sampai di belakang Ming He, langsung memiting kepalanya. Ming He masih bisa tenang. Ming He melepaskan jepitan itu dengan membanting tubuh Lo Yi. Sebelum jatuh ke tanah, Ming He sudah menyiapkan tinju es. Tinjunya itu sudah sampai, tapi Lo Yi dengan kecepatannya sudah terbang ke belakang tubuh Ming He. Ming He dengan refleks berhasil menahan serangan itu walaupun dia harus terlempar jauh. Goodness memberitahu Ming He kalau Lo Yi ini berada di peringkat White Swan. Kalau Lo Yi dalam kondisi primanya, mungkin Ming He sudah kalah dari tadi. Ming He mengeluarkan sarung tangan pemberian Profesor Feng sebelum dia ditangkap. Ming He memakainya dan bilang ini sudah dimodifikasi. Goodness tahu itu tidak akan cukup jika hanya meningkatkan kemampuan menggunakan berbagai elemen. Ming He pun mengeluarkan batu kristal es yang dia ambil sebelumnya. Goodness tersenyum kalau menggabungkan keduanya pasti sangat bagus. Ming He sudah membentuk es di kedua tangannya dan siap bertarung. Lo Yi kesal melihat Ming He yang menantangnya. Dengan gerakan cepatnya, Lo Yi sampai menghasilkan sebuah bayangan. Satu bayangan itu melompat dan satunya lagi berlari mendekati Ming He. Ming He mundur untuk menghindari serangan tendangan. Saat itu dia melihat ada satu lagi Lo Yi yang berlari di sampingnya. Ming He menghantamkan tinjunya ke tanah dan membentuk es yang menyebar menghalau gerakan Lo Yi. Lo Yi itu menangkis dan terdorong mundur. Lo Yi kembali maju, kali ini dia menambahkan dua bayangan yang lain. Goodness menasihati Ming He untuk tidak membiarkan Lo Yi mendekat. Ming He mengerti dia menggunakan teknik pukulan naga. Naga es keluar dan mulai terbang menghalau serangan Lo Yi. Ming He pun menghempaskan naga es dan berteriak mundur. Hempasan itu membuat tiga bayangan Lo Yi langsung menghilang. Begitu juga dengan Lo Yi yang asli, dia terlempar jauh karena es kuat dari Ming He. Lihat kakaknya yang terbang membuat Lo Qian khawatir. Ming He bilang, Lo Yi, jika kau ingin aku percaya padamu, jangan mendekat. Lo Yi pun berdiri. Akulah yang menyelamatkan Profesor Wulong dari pengkhianat Dragon Tooth. Dia juga menuduh Ming He masih setia pada Dragon Tooth dan mencurigainya. Itu masih dia pahami, tapi Lo Yi bertanya apakah Ming He juga tidak percaya pada Profesor Wulong itu sendiri. Ming He melihat ke Profesor Wulong. Warga sipil yang ada di sana juga mulai meminta Ming He untuk percaya pada Profesor Wulong. Wulong ikut-ikut bicara. Ming He saat ini harus membuat penilaiannya sendiri. Pilihan akan menentukan nasib umat manusia. Qin Yu, Lo Qian, dan Lo Yi terus berusaha membujuk Ming He agar percaya pada Profesor Wulong. Ming He terus diberikan kata-kata yang seharusnya dia lakukan sebagai pahlawan. Tapi Ming He mulai bicara. Belum lama ini, aku dan guru Tang Hang pergi ke sebuah kota yang dihancurkan oleh demon. Di sana kita menemukan monster yang berupa parasite dan kecerdasan tinggi menempel dan tinggal di tubuh manusia. Aku dan Tang Hang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dan harus segera dibagikan ke publik. Parasite ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh dunia. Tapi setelah mereka kembali ke dalam kota dan berpisah dengan Profesor Tang Hang, Tang Hang tidak mengumumkan itu ke publik. Sebaliknya, Profesor Tang Hang dengan cepat memimpin organisasi Dragon Tooth untuk menyerang tim astronomi dan mulai membantai semua iblis parasite yang menyamar sebagai manusia. Ming He awalnya bingung, Dragon Tooth benar-benar pengkhianat umat manusia. Tapi setelah melihat iblis parasit itu meledak dari banyak sekali personil astronomi, Ming He mengerti parasit itu bukanlah makhluk yang baru saja muncul dari langit. Mereka ini sudah ada bahkan 10 tahun atau mungkin 20 tahun yang lalu. Mereka menyembunyikan diri di antara manusia dan menyusup ke dalam tubuh manusia, menyusup ke dalam barisan para pengambil keputusan. Ming He juga tidak mengerti pada awalnya
kenapa organisasi kedaulatan surgawi ada dan berperang melawan umat manusia. Tapi sekarang Ming He paham, ada makhluk parasite yang hidup di antara manusia. Parasite itu selalu ada di sisi mereka dan memantau setiap gerakan manusia. Dari yang tidak bisa meniru manusia secara sempurna, hingga mengintegrasi diri mereka sampai seperti manusia itu sendiri tidak bisa mendeteksinya. Parasite ini selalu hidup di samping mereka, tertawa di belakang kita atas kebodohan kita. Manusia dipelihara seperti hewan ternak, dan mereka dibunuh ketika sudah waktu yang tepat. Dragon Tooth tidak pernah mengkhianati umat manusia. Mereka hanya mempertaruhkan reputasi dan nyawa, berkomitmen untuk membasmi setiap iblis parasite yang bersembunyi di antara manusia. Dragon Tooth akan selalu menjadi pelindung terakhir umat manusia. Dan Ming He sebagai anggotanya, hatinya tidak akan pernah goyah. Aku tidak akan mengikuti mereka dan bertarung sampai mati. Saat ini terdengar suara tepuk tangan ringan dan datang sambil memuji Ming He yang luar biasa menebak kebenarannya. Tapi apa gunanya itu mengetahuinya sekarang? Wu Zhao muncul sambil membawa orang di belakangnya. Katanya, saat kau sudah menyadari keadaanmu, kami tidak perlu lagi bersembunyi. Wu Zhao mengangkat tubuh orang itu yang ternyata instruktur Wu. Ming He panik melihatnya. Wu Zhao senang Ming He mengenal orang ini. Dia dengan sadis menusuk tubuh Wu dengan tangannya. Ming He begitu marah melihatnya. Wu Zhao sangat jijik harus pura-pura menjadi manusia dan selalu menantikan hari ini. Dia menyobek kulit manusia di tubuhnya dan menampilkan wujud parasite yang mempunyai 6 tangan. Wu Zhao bertanya, kenapa kau belum membunuh anak itu? Lo Yi. Lo Yi yang mendengar namanya disebut, Lo Yi menyuruhnya diam. Wu Zhao bertanya, apa kau masih mencoba mempertimbangkan perasaan adikmu itu? Para senior sepertimu yang sudah menyusup ke dunia manusia lebih awal daripada kami. Mendengar itu, Lohian kaget. Belum lagi, Wu Zhao bilang, kau terlihat sangat manusiawi dan kau tidak perlu punya perasaan pada makhluk-makhluk itu. Lo Yi kesal dan mulai maju untuk memukulnya. Wu Zhao dengan mudah menangkap kepala Lo Yi. Melihat itu, Lohian kesal dan menyuruh melepaskan kakaknya. Wu Zhao bilang sudah waktunya bagimu mengatakan yang sebenarnya pada adikmu itu. Wu Zhao mulai menyobek kulit Lo Yi. Lohian semakin marah dan ingin menyerang dengan petirnya. Tapi saat itu dia terdiam kaget melihat apa yang terjadi. Wujud kakak terkasihnya ternyata selama ini adalah parasite kadal. Wu Zhao senang melihat wujud asli dari Lo Yi. Sementara Lo Yi terjatuh dan tidak ingin memperlihatkan wujudnya itu ke Lohian dan mulai meminta maaf. Lohian mulai menangis melihat itu dan tidak bisa menerima kenyataan. Lohian pun terjatuh pingsan. Wu Zhao menenangkan Lo Yi sebagai spesies unggulan. Mereka juga bisa punya hewan peliharaan. Dan Lo Yi yang punya kontribusi besar mungkin diizinkan untuk memelihara gadis itu untuknya. Lo Yi semakin marah dan sepertinya Lo Yi ini benar-benar sudah menganggap Lohian adiknya sendiri padahal dia sendirinya kadal. Melihat kedua parasite itu bertengkar, Wulong mulai bicara, kalian berdua sudah cukup. Lo Yi, kau juga harus tenang. Sekarang bukan waktunya bagi kita untuk saling bertengkar. Keduanya berlutut memanggilnya tuan dan guru. Melihat itu semakin membuat mereka kaget bukan main. Profesor Wulong yang mereka anggap sebagai penyelamat umat manusia ternyata pemimpin mereka, para parasite. Wulong meminta maaf sudah membuat mereka dalam kegelapan begitu lama. Dia mulai mengaku kalau dia juga iblis parasite. Wulong bilang tidak setuju dengan Wu Zhao yang tersiksa berpura-pura menjadi manusia. Malahan, Wulong merasa terhormat bisa bekerja sama dengan manusia. Tapi yang manusia dan parasite nggak peduli berapa besar kecerdasan mereka, mereka masih punya sifat binatang.
dan hewan akan selalu merasa perlu memburu atau diburu. Kinyu berteriak tidak percaya dengan apa yang dilakukan Profesor Wulong sampai saat ini dengan menghalau monster dari luar angkasa. Bagaimana mungkin Profesor Wulong menjadi bagian dari Demon Parasite? Saat itu ada suara yang bilang itu karena dia mengatakan pada umat manusia 20 tahun yang lalu adalah kebohongan besar. Minghe mengenal suara itu dari Profesor Tanghang dan juga ada Luolin. Keduanya keluar dari gedung dan bilang Parasite itu bukan dari luar angkasa. Mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan tanda kehidupan di luar bumi, tapi tidak pernah tahu ada peradaban cerdas selalu hidup di bawah kaki kita dan tepat di kedalaman bumi. Bencana ini adalah ulah makhluk yang datang dari dalam bumi. Mendengar itu membuat mereka sangat kaget. Kedua orang ini tanya, itu tidak mungkin. Tang Hang juga dari tim astronomi. Tang Hang bilang orang ini adalah orang yang menemukan tetesan kehidupan atau life drop dan mengatakan bahwa itu adalah sumber kehidupan dari Calamity. Tapi itu adalah omong kosong. Titik kehidupan atau life drop ini sebenarnya disebut sebagai batu lubang cacing atau black worm stone. Ada berbagai macam batu lubang cacing seperti ini di dalam inti bumi. Ketika dua batu lubang cacing bertabrakan dalam jarak yang berdekatan, batu-batu itu akan diaktifkan dan portal lubang cacing akan terbentuk di antara keduanya. Batu lubang cacing ini dibawa oleh meteoroid ke bumi. Dan yang berhasil jatuh ke bumi itu bahkan lebih langka lagi. Sementara batu-batu lubang cacing yang berada jauh di dalam inti bumi hanya punya sedikit peluang untuk bisa terpapar ke permukaan bumi. Kemungkinan batu lubang cacing untuk bertabrakan dengan batu lainnya itu saat jatuh ke bumi itu sangatlah kecil dan fenomena ini baru terjadi 2 kali di bumi. Yang pertama terjadi pada akhir zaman dinosaurus yang membuat dinosaurus punah, dan yang kedua adalah terjadi 40 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu umat manusia memasuki periode di mana bencana atau calamity beast akan sering muncul. Itu berarti sebelumnya setiap batu lubang cacing yang mereka bawa sudah dievaluasi terlebih dulu dan sebuah lubang akan digali untuk menempatkan batu lubang cacing yang lainnya ke dalam lubang itu di mana meteoroid akan mendarat dan menabraknya. Dengan itu mereka berhasil menciptakan satu demi satu lubang cacing dan calamity beast yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari bawah bumi. Mereka mengklaim diri mereka sebagai peradaban di luar angkasa, sebagai ras yang lebih unggul dari luar angkasa, sehingga mereka bisa membunuh semua manusia dan membuat manusia mengerti siapa yang benar-benar memiliki bumi. Itu artinya semua calamity beast yang muncul bukanlah dari luar angkasa, tapi itu semua berasal dari dalam bumi. Dan untuk rencana pencegahan bencana itu pasti merupakan kebohongan yang sudah direncanakan untuk waktu yang lama. Dengan tujuan untuk menguras semua dana penelitian senjata dan sumber daya manusia yang berharga untuk perperangan. Minghe pun tertunduk. Kita benar-benar kalah. Kang Hang juga setuju, tapi mereka tidak boleh kehilangan sedikit pun kehormatan yang kita punya. Minghe kembali bersemangat. Dragon Tooth adalah pertahanan terakhir umat manusia. Luolin juga bilang walaupun Dragon Tooth benar-benar sudah kalah, mereka tidak akan pernah membiarkan demon parasit itu pergi. Wulong adalah pemimpin para iblis parasit dan direktur tim astronomi yang susah payah mereka cari. Wu Zhao menyarankan membunuh mereka semua dan nggak perlu helikopter itu lagi dan melepaskan lubang kabut bencana dan mengambil alih seluruh kota. Wulong tahu masih ada manusia kuat lain yang sedang bersembunyi di bagian kota selatan. Dragon Tooth juga hampir musnah. Lebih baik mereka pergi saja, karena ini adalah kota terbesar di bagian selatan untuk umat manusia.
Wu Zhao akan menuruti semua perkataan Wulong dan akan membunuh Ming He saja yang terus menghalangi rencana. Luo Yi bilang Ming He saat ini jelas-jelas menunda rencana mereka. Helikopter yang akan berangkat 10 menit lagi itu mungkin untuk membiarkan dua gadisnya pergi dan meninggalkan dirinya sendiri untuk melawan mereka. Tapi Lo Yi sudah mematikan fungsi helikopter itu saat bertarung dengan Ming He tadi. Ming He melihat alatnya dan benar saja alat itu sudah mati dan helikopter akan tetap di sana. Wu Zhao menyuruh Lo Yi melindungi Wulong. Dia akan bermain sebentar dengan Ming He. Keduanya bersiap. Wu Zhao bilang jika bukan karena Lo Yi barusan, kau pasti sudah menjadi mayat. Wu Zhao bertanya, kenapa kau begitu berani sekarang padahal sebelumnya Ming He ketakutan dengan Wu Zhao. Ming He sudah menyiapkan batu ungu di tangannya dan mulai menyerap energi dari batu itu. Wu Zhao mundur karena munculnya api di tubuh Ming He. Tangan kanan Ming He sekarang sudah menyerap batu api dan tangan kirinya tangan es. Ming He dengan cepat sudah maju dan menggunakan teknik Roaring Tiger Spirit Fist. Wu Zhao tidak bisa menghindarinya dan terkena pukulan telak dari Ming He. Wu Zhao masih baik-baik saja, malahan dia saat ini senang karena pertarungannya dengan Luo Mo tidak menyenangkan. Mendengar itu Ming He semakin kesal, dia dengan cepat sudah maju lagi. Kali ini dia menggunakan teknik Flame Dragon Fist yang membentuk naga api. Naga api itu mulai menggigit tubuh Wu Zhao. Tidak berhenti di situ saja, Ming He sudah melompat tinggi dan menyiapkan teknik Meteor Es. Meteor itu menghantam tubuh Wu Zhao. Efek meteor es Ming He begitu kuat sampai membuat warga sipil ini terhempas. Wulong juga kaget melihat Ming He menyembunyikan kekuatannya dan tidak heran Ming He berhasil membunuh beberapa muridnya. Kalian hanyalah serangga yang naik ke permukaan. Kembalilah ke tempat asal kalian atau kami akan menghabisi kalian semua. Wu Zhao berdiri dan memuji Ming He dan bilang pertarungan sebelumnya menguras tenaganya dan kesulitan untuk melawan Ming He saat ini. Kalian bisa menyebut kami serangga atau cacing, tapi kami punya kemampuan yang tidak pernah kalian bayangkan. Tangan yang terluka dengan cepat beregenerasi. Lin Luo menasihati Ming He untuk membunuhnya dengan cepat karena regenerasi orang itu begitu cepat. Ming He paham dan mulai berlari maju. Wu Zhao menghindari serangan pertama dari Ming He, tapi dia tidak melihat ada satu pukulan Ming He yang lain. Wu Zhao harus menerimanya, tidak mau melepaskan mangsanya. Ming He melompat terbang untuk memberikan serangan lainnya. Pukulan api besar itu tidak mengenai Wu Zhao. Ming He tahu kecepatan Wu Zhao saat ini meningkat dalam bentuk parasitnya. Saat itu Wu Zhao sudah berada di belakang Ming He. Ming He menunduk menghindari serangan Wu Zhao. Ming He membalas dengan pukulan, tapi Wu Zhao berhasil menghindar dan membuat jaring laba-laba di atas. Wu Zhao kagum, Ming He bisa menghindari serangan dadakannya. Ming He melihat luka di tubuh Wu Zhao yang hampir menutup sepenuhnya, dan itu benar-benar regenerasi yang hebat. Ming He perlu menggunakan batu kristal yang lain. Wu Zhao terlihat meludahkan jaring laba-laba ke Ming He. Luo Lin bilang ke Ming He jaring itu tidak bisa dibakar dan Wu Zhao sudah mulai menyemburkan jaringnya dan bilang saran itu bagus, tapi itu sudah terlambat. Ming He menunduk. Terlihat tangan kirinya sudah berganti elemen. Kali ini kayaknya racun. Kena api tidak bisa membakarmu. Aku akan coba yang ini. Ming He melepaskan tinju konsekutif acid. Wu Zhao yang tidak bisa menghindar harus terkena racun itu tepat di wajahnya. Karena racun dari Ming He, Wu Zhao terjatuh dan berguling-guling kesakitan. Ming He mendekatinya dan bilang itu hanya insektisida. Ming He dengan kuat menginjak tubuh Wu Zhao hingga hancur. Dan Wu Zhao mulai terurai karena racun. Ming He menendang kepalanya tepat ke hadapan Profesor Wulong.
kembalilah ke rumahmu di bawah tanah. Ming He bertanya apakah Dokter Zhao adalah muridnya juga. Pap, apa juga Profesor Feng adalah kambing hitammu? Orang yang merencanakan tragedi kabut bencana itu, apakah dia juga muridmu? Bagaimana dengan monster di kota Furong? Mereka adalah bawahan yang sedang dalam masa pertumbuhan, kata Wulong. Dan semua pertanyaan Minghe dijawab iya. Minghe bertanya, berapa banyak monster sepertimu yang ada di tim astronomi? Wulong bilang hampir setengahnya, tapi hampir semuanya itu sudah dibunuh Dragon Tooth. Minghe kesal, tim astronomi yang ingin dicapai kakaknya adalah sarang monster terbesar. Wulong bilang jujur saja, teman wanita di kota Furong itu sudah dewasa sepenuhnya dan Wulong berencana membiarkannya menggantikan adik Minghe. Yang dimaksud Wulong ini adalah si Queen, yang rencananya parasit Queen akan menempati tubuh Ginyu. Minghe berteriak bertanya, kenapa kalian tidak bisa tinggal di tempat yang seharusnya? BTW yang nggak inget Zhao Zuhua ini, dia adalah dokter yang pertama kali jadi musuh Minghe. Wulong bilang, Minghe, kau sudah berinteraksi dengan Dokter Zhao. Kau seharusnya tahu apa motif kami. Manusia di atas tanah dan kami di bawah tanah. Alasan mengapa kami tiba-tiba muncul, karena bumi memohon bantuan kami. Bumi sedang sakit dan hampir sekarat. Bahkan jika manusia adalah anak-anak bumi juga, adakah di antara manusia itu yang mengasihani bumi yang penuh luka? Minghe bertanya, lalu mengapa kalian menggunakan cara yang ekstrim untuk membunuh manusia? Katanya ini adalah hasil dari negosiasi yang gagal, dan mereka sudah memberikan manusia peringatan yang cukup. Minghe terdiam mendengar itu. Wulong melanjutkan, daripada kalian manusia saling membunuh satu sama lain dan memicu perang dunia ketiga atau keempat, mengapa tidak membiarkan kami saja sebagai penjahatnya? Dan kami akan membantu kalian menyelesaikan masalah kelebihan populasi manusia dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Minghe bilang tidak usah pedulikan masalah kami bisa menyelesaikannya sendiri. Wulong berjalan dan bilang jika ada banyak orang seperti Minghe di antara para pemimpin umat manusia, mungkin kita tidak akan bertemu seperti ini. Minghe bingung dan bertanya apa maksudnya. Wulong bilang, Minghe, bukan kami yang memulai dan menyerang duluan. Minghe kaget dan bertanya, bukannya kalian yang menggunakan alasan kedaulatan surgawi untuk membunuh manusia? Wulong bilang kebenarannya ada di tangan para pemimpin umat manusia. Teruslah mendaki peringkat itu untuk mempelajari kebenaran. Di tangan Wulong ada sebuah tanda ungu yang berbentuk oval. Wulong mendekati Luoyi. Minghe, aku harap kau bisa menjadi pemimpin sejati. Kemudian sebagai wakil umat manusia, kau akan bisa berbicara dengan peradaban bawah tanah kami dengan baik. Minghe melihat Wulong yang ingin pergi. Wulong menyentuh pundak Luoyi dengan tangannya itu dan tanda ungu itu langsung masuk ke dalam tubuh Luoyi. Luoyi menerima itu dengan tenang dan saat itu terjadi perubahan besar pada tubuhnya dan ini adalah wujud Luoyi sekarang yang lebih keren dan kuat. Minghe melihat Wulong ingin pergi dan mencoba menghentikannya, tapi saat itu Luoyi mencegahnya dan membuat Minghe mundur. Minghe bilang, apa kau sudah gila? Dia akan menyakiti Loqian. Luoyi bilang gurunya tidak akan menyakiti Loqian dan dia adalah orang yang paling ku percayai. Wulong bilang pasukan khusus akan memasuki tempat ini. Orang yang bertahan di antara kalian berdua akan memiliki kesempatan untuk mengarahkan narasi cerita ini. Minghe berlari maju, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dan juga tidak akan membiarkan mereka mendekati Loqian dan Ginyu. Minghe memberikan pukulan racun ke dada Luoyi, tapi itu tidak ada damage sama sekali. Tubuh Luoyi lebih tebal dan kuat.
Lo Yi bilang aku bukan sembarang serangga yang bisa kau korosikan dengan asammu. Sesuai dengan julukannya yang diberikan umat manusia pada kami, aku adalah Dracula bawah tanah. Ming He menyiapkan tinju apinya dan menggunakan Flame Dragon Spirit Fish. Serangan itu memang mengenai kepala Lo Yi, tapi Lo Yi tampak tidak terluka parah. Dia bilang kau tidak akan bisa mengalahkanku, karena kau telah mengandalkan beberapa inti untuk membantumu dalam pertempuran sebelumnya. Lo Yi langsung menyemburkan bola api ungu. Ming He terkena bola api itu dan langsung terlempar mundur. Ming He melihat Wulong yang dengan kemampuannya seperti telekinesis membawa dua tubuh Lo Hian dan Qin Yu. Ming He dengan cepat menggunakan gerakan kedua Speed Burst untuk menolong keduanya. Tapi Lo Yi yang cepat menahan tangan Ming He dan tidak akan membiarkan Ming He ke sana. Ming He tidak berhasil meloloskan diri dari tangan Lo Yi dan hampir saja bisa menyelamatkan kedua orang terkasihnya. Wulong berbalik. Ming He, aku akan membawa adikmu bersamaku. Tolong jaga baik-baik Dewi dari klan kami. Dia bukan hanya Dewi dari bangsa kami, tapi juga putriku. Wujud Wulong ini persis seperti Goodness di dalam tubuh Ming He. Itu membuat Ming He kaget dan berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Saat itu Wulong menjauhkan tubuh Ming He dari helikopter. Ming He pun terlempar. Ming He melihat helikopter itu sudah mulai terbang dan terus memikirkan apa yang terjadi. Goodness muncul, dia bilang, aku juga tidak yakin. Aku tidak punya kenangan sebelumnya. Kita ini berbagi tubuh yang sama dan aku tidak akan pernah berbohong pada Ming He. Ming He meminta maaf. Ming He ini tidak pernah meragukannya, hanya saja kebenaran di dunia ini lebih rumit dari yang mereka duga. Goodness bilang tidak tahu apa masalah itu rumit, tapi jika Ming He tidak bergerak, Lo Yi akan membunuhnya. Terlihat kaki Lo Yi yang hampir sampai di kepala Ming He. Ming He melompat mundur untuk menghindarinya. Lo Yi berlari maju tersenyum ke Ming He. Ming He terkena dua serangan dari Lo Yi. Luolin datang ingin menyelamatkan. BTW kemampuan Luolin ini sepertinya bertransformasi. Dia mempunyai bulu, tangan, dan ekor seperti kucing. Tendangan Luolin dengan mudah ditahan oleh Luo Yi dan melemparkan tubuh Lin Luo menjauh. Siapapun yang hidup akan menjadi orang yang menggerakkan narasi cerita. Dan sayangnya, semua orang dari organisasi Dragon Tooth masih akan dianggap sebagai pengkhianat. Pernyataan percaya diri dari Luo Yi yang bisa mengalahkan Ming He, sang main character. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.